Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza taw ala wadin namli qalat namlutai ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum sana'anu wujunudu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فقال أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى وحسن الخلق. صدق الله العظيم wa sadaqa rasuluhul mubinul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatul iman jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pertama dan utama sekali saya mengajak kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kudrat dan idadahnya, taufik dan hidayahnya dan segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat kerinduan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada hari ini di tengah kesibukan kehidupan dunia kita boleh menyempatkan diri untuk beribadah kepada Allah, menegakkan salat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada hari ini dan rangkaian ibadah yang telah kita lakukan pada hari-hari yang lalu dan insya Allah di masa yang akan datang senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kita yang hadir dan dihadirkan Allah Subhanahu wa taala untuk membawa berita gembira dinul Islam, menghantarkan manusia dari lembah kejahilian, lembah kegelapan kepada panji kebenaran di bawah dinul Islam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa istiqomah menjalankan seluruh sunnah-sunnahnya dan menghantarkan kita untuk selamat fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan keselamatan juga tercurah kepada para keluarganya, sahabatnya, dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Sekali lagi mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Ikhwatul iman jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita bersyukur bahwa hari-hari ini dalam periode kehidupan kebangsaan kita, Allah telah takdirkan untuk terjadi pergantian kepemimpinan nasional kita. Kita berharap besar agar proses-proses kehidupan ke depan dalam urusan pemerintahan memberikan hantaran yang terbaik bagi kemaslahatan kehidupan umat dan bangsa yang kita cintai ini menuju baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Bersamaan dengan itu jemaah rahimakumullah, 2 hari lagi insyaallah jatuh tanggal 10 November dalam peta sejarah kehidupan kebangsaan kita. Bagaimana besarnya pejuang para syuhada kita menghantarkan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia itu. Dan banyak di antara mereka adalah para syuhada, para leluhur kita yang istiqomah dan memiliki akhlak yang luhur. Dan tidak pernah punya pretensi apapun dan pamrih apapun kecuali untuk menyebarkan kebaikan, kebajikan, dan kemaslahatan kehidupan. Dan oleh karena itu menjadi momentum penting bagi renungan kita semuanya. Menjadi upaya kita untuk memperkuat tekad dan keyakinan kita meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang antara lain ditandai oleh
kesiapan, kejuangan, dan pengorbanan yang dilakukan oleh para syuhada kita. Dalam momentum yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan pesan penting yang digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah pedoman hidup, kitab yang memberikan pembedaan antara hak dan batil, yang memberikan petunjuk bagi kehidupan kita dunia wal akhirah, tetapi juga memberikan sumber kehidupan. Bahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyatakan akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'anul Karim. Begitulah sosok Rasulullah sebagai representasi dari keseluruhan isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Dan oleh karena itu tiada pilihan lain bagi kita untuk mau selamat, bahagia, menang dalam kehidupan dunia dan akhirat, kecuali kembali meneladani akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari, mendalami, mentadarburi, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Salah satu yang terpenting di dalamnya adalah di dalam surah An-Naml, karena begitu pentingnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa hewan, satwa dalam kehidupan dunia kita, dan kemudian Allah patrikan, Allah jadikan dia sebagai salah satu surah di dalam Al-Quranul Karim, surah An-Naml, surah yang ke-27, yang menggambarkan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam, yang diantaranya pada ayat 18 dan 19 yang saya bacakan di awal khutbah tadi, menceritakan tentang pentingnya bagaimana semut itu ada di dalam kehidupan ini. Dan oleh karena itu saya mengajak kita semuanya untuk membaca kembali makna dari ayat yang saya sampaikan tadi, bahwa tatkala Nabi Sulaiman dan bala tentaranya sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya tanpa mereka menyadari." Maka Nabi Sulaiman tersenyum sambil tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Lalu ia berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, berikanlah aku rahmat kepadamu agar aku dapat tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku. Dan supaya aku dapat mengerjakan amal soleh yang Engkau ridai. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh." Di dalam Al-Quran pada surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 21, digariskan tentang sosok teladan utama kita adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang beriman, yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak berzikir menyebut nama Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nasal jannata taqwa wa husnul khuluq." Yang paling banyak dimasukkan ke dalam surga ialah orang yang bertakwa dan berakhlak mulia. Begitu pentingnya akhlak mulia. Dan oleh karena itu mari kita ambil hikmah dari kisah dari keberadaan ciptaan Allah berupa semut dalam kehidupan ini, agar dia bisa jadikan semangat kita dalam membangun, memperkuat akhlak umat dengan meneladani akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, ingat bahwa kita dilarang berkaitan dengan semut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih, Rasulullah bersabda, "Siapa yang membakar semut itu?" Ketika ia melihat ada yang membakar semut, bertanya kepada para sahabatnya. Kami menjawab, para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, kami yang membakarnya." Maka Nabi bersabda, "Sesungguhnya tidak dibenarkan melakukan penyiksaan dengan menggunakan api, kecuali pemilik api itu." Dan kita lihat bagaimana pola kehidupan dan perilaku dari keberadaan semut tentu memberikan pesan penting kepada kita semuanya. Dalam kisah di atas ada pesan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, maupun yang disyaratkan di dalam Al-Quranul Karim pada surah An-Naml tadi, bahwa Nabi Ibrahim tersenyum, tertawa ketika mendengar ada semut, karena beliau diberikan mukjizat oleh Allah, dapat mendengar dan bercakap dengan binatang-binatang ciptaan Allah itu. Dan oleh karena itu Nabi Sulaiman menyampaikan rasa syukurnya atas apa yang dianugerahkan kepadanya. Oleh karena itu sekali lagi marilah kita renungkan bersama-sama hikmah
dari kehidupan semut untuk memperkuat akhlak umat. Yang pertama adalah kerjasama dalam mencari rezeki. Kita ketahui bahwa semut adalah makhluk Tuhan yang memiliki kooperasi kerjasama di antara para anggotanya dan hidupnya selalu berkelompok. Dalam kehidupan sehari-hari, kita saksikan bagaimana kerjasama yang begitu kokoh dan rapi yang ditunjukkan oleh semut dalam mencari rezeki untuk memenuhi kehidupan mereka. Sungguh suatu pandangan yang menakjubkan. Namun dalam kehidupan kita, manusia sebagai makhluk Tuhan yang berakal budi, tidak jarang kita dapatkan adanya kelompok orang yang mencoba mencari kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Kerjasama sering menjadi barang langka, dan kita cenderung berbuat menurut kehendak dan mementingkan diri sendiri, atau mementingkan kelompok dan golongan sendiri, dengan mengabaikan hak dan kepentingan orang lain di sekitar kita. Allah mengajarkan kepada kita untuk selalu bekerja sama dalam kebaikan dan takwa, dan jangan saling membantu dalam kemungkaran dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2, bertolong-tolonglah atau bekerja samalah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan bekerja sama dalam berbuat dosa dan maksiat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hal kedua yang patut kita renungkan adalah berkaitan dengan pola perilaku kehidupan semut yang disyaratkan sebagai suatu kuasa dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah patuh dan taat pada pemimpin. Pada ayat di atas dijelaskan sosok seekor semut yang menyampaikan pesan kepada anggotanya adalah sosok semut yang berfungsi sebagai pimpinan. Bahwa masyarakat sebut sebagai suatu kerajaan memiliki sistem pemerintahan tertentu di mana rakyat semut senantiasa patuh dan taat terhadap perintah raja atau pemimpinnya. Dengan patuh dan taat pada pemimpinnya, rakyat semut terhindar dari kemungkinan ancaman dan gangguan dan injakan dari tentara Nabi Sulaiman. Itulah pentingnya kita patuh dan taat kepada pemimpin kita yang adil, jujur dan berakhlak mulia, yang senantiasa berusaha memberikan yang terbaik bagi kesejahteraan dan keselamatan rakyatnya. Pemimpin semut bukanlah pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri, tetapi ketahuilah, hadirin jemaah Jum'ah rahimakumullah, patuh dan taat kepada pemimpin merupakan salah satu ciri dari orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatlah Rasul, serta taatlah kepada pemimpin di antara kalian. Pada ayat selanjutnya Allah menegaskan, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dalam hal kepatuhan kepada pemimpin, maka prinsip dalam Islam mengajarkan bahwa kepatuhan dan ketaatan kepada pemimpin hanya dibenarkan jika dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sejalan dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada kepatuhan untuk kemaksiatan dan kemungkaran. Hal ketiga yang bisa kita ambil petik dari hikmah ini adalah yang ketiga adalah hidup hemat dan budaya menabung. Semut adalah binatang yang selalu bekerja keras, mendapatkan makanan secara bergotong royong. Namun makanan yang diperoleh tidak selalu dihabiskan untuk sesaat. Semut mengajarkan kepada kita untuk tidak hidup secara boros, melainkan mengajarkan kepada kita agar selalu membiasakan diri hidup hemat dan selalu menabung dari apa yang kita dapatkan untuk keperluan jangka panjang. Tidak hanya di dunia, tetapi tentu saja dalam kehidupan perspektif kita hingga kehidupan akhirat sesudah kematian. Nikmat alam berupa kekayaan alam yang subur dengan aneka ragam hasilnya, hendaknya tidak kita manfaatkan dengan boros untuk kepentingan jangka pendek, tanpa kita pertimbangkan fungsi dan manfaat jangka panjangnya. Membiasakan diri hidup secara hemat, tidak boros dan menabung untuk kepentingan hari esok, serta punya kepedulian sosial yang tinggi dengan cara berbagi kepada sesama melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf, semata-mata sebagai wujud ibadah kepada Allah, merupakan watak dari orang-orang mukmin yang bijak. Karena ketahuilah bahwa hidup boros adalah sifat dari syaitan yang patut kita hindari. Oleh karena itu harus selalu kita bermuhasabah dan memperhatikan apa yang kita lakukan untuk kehidupan akhirat kita. Misi orang bertakwa adalah mereka yang memisi visi sampai dunia akhirat nanti. Allah mengingatkan kita pada dalam surat Al-Hasyr, surat yang ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaknya tiap diri memperhatikan apa yang telah ia kerjakan untuk hari esoknya, dan bertakwalah kepada Allah
karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ikhwatul iman jemaah Jumat rahimakumullah. Hikmah yang keempat atau pelajaran yang keempat yang perlu dan kita renungkan agar kemudian menjadi cermin pendorong bagi kita semua dalam memperkuat akhlak kita adalah hidup dalam semangat kebersamaan dan kasih sayang. Seperti disebutkan di atas, bahwa semut termasuk binatang yang hidup secara berkelompok dalam satu semangat kekeluargaan dan kebersamaan, penuh kasih sayang dan saling membantu satu dengan yang lainnya. Semut hampir jarang kita temukan hidup sendiri dan menyendiri. Mereka selalu hidup bersama dalam suatu kelompok dan keluarga besar dengan penuh disiplin dan kerjasama yang baik, dan senantiasa memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan bersama. Ingatlah bahwa sebagai manusia, kita adalah makhluk yang satu berasal dari keseluruhan keturunan yang sama, yaitu Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Namun kadangkala kita dapatkan diri kita terhanyut oleh kepentingan diri sendiri, lalu menyendiri dan berbuat jauh dari kepentingan dan kemaslahatan orang banyak, sebagai bagian dari keluarga besar kita sebagai manusia ciptaan Allah. Semut mengajarkan kepada kita agar senantiasa memupuk rasa kebersamaan, kekeluargaan, menumbuh kembangkan rasa kasih sayang di antara sesama dalam kehidupan ini. Hindarkan diri dari berbuat untuk kepentingan diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam Quran pada surah Al-Baqarah ayat 213. Manusia adalah umat yang satu, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan jika sudah datang kepada kita berita kebenaran tentang pentingnya persatuan dan persaudaraan, maka tiada ada pilihan lain kecuali semangat dan tekad dasar untuk mewujudkan dalam kehidupan kita. Allah juga mengingatkan kita dalam firman-Nya pada Quran surah Ali Imran ayat 103, wa antasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa ankadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masih jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hati kamu, lalu menjadikan kamu menjadi orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ikhwatul iman jemaah Jumat rahimakumullah. Ayat ini dengan jelas memberikan arah yang lurus agar manusia senantiasa bersatu dalam langkah dan kehendaknya. Dan sebagai umat yang terbaik, yang dihadirkan untuk menyebarkan rahmatan lil alamin, dan meneruskan misi Rasulullah untuk mewujudkan akhlak yang mulia, maka tiada ada jalan lain bagi mereka yang benar adalah tekad dan kemauan untuk mulai membenahi akhlak dirinya dan akhlak di antara masyarakat, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Karena hanya dengan jalan itulah insya Allah kehidupan, keselamatan, kebahagiaan, dan kemenangan hidup. Seperti disyaratkan oleh hadis Rasulullah tadi, bahwa orang yang akan banyak masuk surga adalah mereka yang bertakwa dan berakhlak mulia. Marilah kita semua bergegas untuk menjadi barisan orang-orang yang bertakwa dan berakhlak mulia. Karena yakin dan percaya janji Allah adalah benar adanya. Di dalam hadis kursi yang dari kitab kursi yang disampaikan oleh Ustadz Ali Usman dari Allah, diceritakan Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia ini pasti cita-citanya, niscaya Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kepapaan menghantui dirinya. Dan tidak akan datang kepadanya keduniaan melainkan sekedar apa yang telah ditetapkan. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat itu niatnya, cita-citanya, niscaya Allah menghimpunkan kepada segala urusan dan menciptakan kepuasan dalam hatinya, sementara dunia datang tunduk kepadanya. Yang kedua, barang siapa yang bertekad hanya menghubungkan diri kepada Allah semata, niscaya Allah menjamin segala keperluannya dan memberinya rezeki yang tidak pernah diduganya. Dan barang siapa yang bertekad menghubungkan diri kepada dunia semata, niscaya Allah menyerahkan yang kepada dunia. Dan yang terakhir, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada 3 hal yang bisa membawa seseorang hamba meraih kebahagiaan hidup dunia wal akhirah, yaitu sabar menerima cobaan, ridho dengan kehendak Allah, dan berdoa pada keluasan waktu. Oleh karena itu jangan pernah lupa berdoa kepada Allah, karena di antara seluruh kapasitas dan kemampuan kita, ridha dan izin Allah itulah yang perlu kita harapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Karena dengan begitu insya Allah kita menjadi barisan orang-orang yang akan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu uswatun hasanah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya untuk hari ekornya, untuk hari akhiratnya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Berhati-hatilah dengan perintah dan larangan Allah, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah membuat kamu lupa kepada diri kamu. Itulah orang-orang fasik, yaitu mereka yang telah datang berita kebenaran tentang dinul Islam, tetapi ia cuek dan tidak mau mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa 'alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma rzuq taubatan nasuha qablal maut. Allahumma rzuq taubatan nasuha qablal maut. Allahumma rzuq taubatan nasuha qablal maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.